Pace Ebene, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent yang ketiga ini dinamakan sebagai Minggu Gaudete, atau dalam bahasa lainnya juga dikatakan sebagai Gaudete in Domino Semper, yang berarti bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini, semuanya mengarah serta mengajak kita untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya dikisahkan tentang masa-masa penuh gejolak ketika orang-orang Yahudi berusaha untuk membangun tanah air mereka setelah satu generasi mereka berada di pembuangan di Babel. Nah, sang Nabi mengatakan bahwa Allah telah mengurapinya dengan roh dan mengutusnya untuk membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, kabar baik itu terdiri dari kesembuhan bagi mereka yang patah hati dan pembebasan bagi mereka yang tertawan. Nah, dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus, ia menasihati supaya semua orang atau setiap orang yang percaya itu senantiasa bersukacita dengan menjalani kehidupan yang tak bercela, kudus dan penuh syukur dalam bimbingan Roh Kudus, karena Kristus akan datang kembali untuk memberi kita keselamatan. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, ia menunjukkan bahwa ia sangat menyayangi jemaat di Tesalonika karena mereka telah menerima Yesus dengan sangat antusias, dan teladan mereka telah menolong orang lain untuk memeluk iman. Paulus juga menasihati siapa saja yang berusaha menjadi pengikut Yesus dengan mengatakan, jangan kamu menghalangi roh, jangan kamu meremehkan nubuat. Ujilah segala sesuatu, pertahankanlah apa yang baik, dan hindarilah segala sesuatu yang menyerupai kejahatan. Paulus juga memerintahkan agar senantiasa bersukacita dan berdoa tanpa henti. Kemudian dalam bacaan Injil diberitahu kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis datang untuk bersaksi tentang terang, yaitu Yesus. Nah, kita tahu Yesus sang terang ke dalam dunia inilah yang menjadi alasan untuk kita bersukacita. Maka sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, kita pun harus memantulkan terang dalam hidup kita sehingga kita dapat memancarkan terang itu kepada orang-orang lain di sekitar kita, supaya mereka juga dapat bersukacita. Dia, Yohanes Pembaptis, bukanlah terang itu, tetapi ia datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, penulis Injil membuat perbedaan yang begitu tegas untuk membedakan murid-murid Yohanes yang mengklaim bahwa Yohanes Pembaptis adalah terang dan Mesias, dan bukan sekadar orang yang bersaksi tentang terang itu. Peran Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang penuh sukacita telah memberikan teladan bagi kita. Karena panggilan kita sebagai orang Kristen adalah memberikan kesaksian tentang Kristus melalui kehidupan dan cara hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, misi kita sebagai orang yang percaya dan sebagai anggota gereja adalah memantulkan terang cahaya Kristus kepada orang lain. Maka sangatlah penting selama masa Advent untuk memantulkan kasih dan pengampunan Kristus yang tanpa syarat. Ada terlalu banyak orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak memiliki kebebasan sejati. Ada juga yang tuli
dan dibutakan oleh daya tarik dunia yang murahan. Juga banyak orang yang merasa kesepian, tidak diinginkan, ditolak, dan terpinggirkan. Semua orang ini menunggu kita untuk memantulkan terang Kristus dan mengubah cara hidup mereka menjadi pengalaman yang sukacita. Sukacita dapat menjadi milik kita jika kita bekerja sama dengan Yesus untuk membawa sukacita ke dalam kehidupan orang lain. Maka, marilah kita ingat bahwa Natal tidak akan lengkap jika kita tidak menunjukkan kemurahan hati yang nyata kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, orang Yahudi pernah mengajukan pertanyaan kepada Yohanes tentang apa yang harus mereka lakukan. Tetapi jawab Yohanes adalah, bertobatlah dan perbaikilah hidupmu. Tindakan pertobatan ini bisa kita wujudkan dalam mengikuti misa kudus dalam setiap harinya, pada hari Minggu atau pada misa harian jika ada di paroki-paroki. Melakukan pengakuan dosa supaya hati kita menjadi tempat yang layak untuk menerima kelahiran Tuhan. Kemudian mendengarkan setiap hari sabda Allah yang berbicara kepada kita melalui kitab suci atau Alkitab. Nah, berdoa rosario serta berdoa secara pribadi maupun keluarga di rumah.